Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku, Novi Periandani. Hari ini aku ingin mengajak teman-teman untuk lebih mengenal salah satu tokoh penting yang sangat berpengaruh di dunia pendidikan, khususnya psikologi pendidikan. Beliau adalah Lev Semyonovich Vygotsky, atau yang lebih dikenal dengan Lev Vygotsky. Lev Vygotsky lahir pada tanggal 17 November 1866 di Orsa, Belarus, salah satu kota di Tsaris, Rusia. Beliau lahir dari keluarga menengah berketurunan Yahudi. Di usia 18 tahun, beliau mulai menulis suatu ulasan tentang Shakespeare's Hamlet yang merupakan salah satu dari berbagai tulisan beliau tentang psikologi. Awalnya, Lev Vygotsky bersekolah di Sekolah Kedokteran Universitas Moskow. Namun, pada tahun 1913, beliau pindah ke sekolah hukum sambil mengambil studi kesusastraan di salah satu universitas swasta. Di usia 28 tahun, beliau mulai tertarik dengan ilmu psikologi. Setelah lulus dari pendidikannya, beliau kembali ke kota asalnya dan mulai mengajar psikolog dan logika. Karena semakin tertarik dengan psikologi, pada tahun 1925, beliau melanjutkan sekolah di Moscow Institute of Psychology dan menulis disertasi mengenai psikologi of art dan mendapatkan gelar PhD. Semasa hidupnya, Lev Vygotsky adalah seorang penulis produktif serta instruktur tentang psikologi. Vygotsky bekerja sama dengan Alexander Luria dan Alexei Leontief dalam membuat dan menyusun proposal penelitian yang sekarang dikenal dengan pendekatan Vygotsky. Selama hidupnya, Vygotsky mendapat tekanan yang begitu besar dari pemegang kekuasaan dan para penganut ideologi politik di Rusia untuk mengadopsi dan mengembangkan teorinya. Setelah beliau meninggal pada usia yang terbilang masih sangat muda, yaitu usia 38 tahun, pada tahun 1934 akibat penyakit yang diderita beliau yaitu tuberkulosis atau TBC, barulah seluruh ide-ide dan teori-teori beliau diterima oleh pemerintah dan tetap dipelajari oleh mahasiswanya. Teori Vygotsky mendapat perhatian yang makin besar ketika memasuki akhir abad ke-20. Sejaman dengan Piaget, Vygotsky menulis di Uni Soviet selama 10 tahun dari tahun 1920 sampai tahun 1930. Namun, karya-karya beliau baru dipublikasikan di dunia barat pada tahun 1960-an. Sejak saat itulah, tulisan-tulisan beliau menjadi sangat berpengaruh di dunia. Beberapa karya-karya luar biasa beliau adalah Psikologi Pendidikan, Pikiran dalam Masyarakat, Arti Historis dari Krisis Psikologi, Perkembangan proses psikologis yang lebih tinggi, Psikologi seni, serta Pikiran dan Pidato. Buku-buku tersebut diterbitkan setelah kematian beliau. Karya Vygotsky didasarkan pada 3 ide utama. Yang pertama, bahwa intelektual berkembang pada saat individu menghadapi ide-ide baru dan sulit mengaitkan ide-ide tersebut dengan apa yang mereka ketahui. Yang kedua, bahwa interaksi dengan orang lain memperkaya perkembangan intelektual. Dan yang ketiga, peran utama guru adalah bertindak sebagai seorang pembantu dan mediator pembelajaran siswa.
Psikologi kognitif perspektif Vygotsky berasal dari teori-teori yang menjelaskan bagaimana otak bekerja dan bagaimana individu memperoleh serta memproses informasi. Pandangan yang ditawarkan Vygotsky dan para ahli kognitif yang lebih mutakhir adalah pentingnya memahami penggunaan strategi belajar karena 3 alasan. Yang pertama, peran penting pengetahuan alam dalam proses belajar. Yang kedua, membantu kita memahami pengetahuan dan perbedaan berbagai jenis pengetahuan. Dan yang ketiga, membantu menjelaskan bagaimana pengetahuan diperoleh di dalam sistem memori otak. Vygotsky juga menekankan bagaimana anak-anak dibantu berkembang dengan bimbingan dari orang-orang yang sudah terampil di dalam bidang-bidang tertentu. Vygotsky lebih menekankan peranan orang dewasa dan teman-teman dalam meningkatkan perkembangan sang anak. Menurut Vygotsky, anak-anak lahir dengan fungsi mental yang relatif dasar, seperti kemampuan untuk memahami dunia luar dan memusatkan perhatian. Pengalaman dengan orang lain secara berangsur menjadi semakin mendalam dan membentuk gambaran batin anak tentang dunia. Teori Vygotsky berfokus pada 3 faktor, yaitu yang pertama, budaya atau culture. Vygotsky berpendapat bahwa budaya dan lingkungan sosial seorang anak adalah hal terpenting yang mempengaruhi pembentukan pengetahuan mereka. Anak-anak belajar melalui lagu, bahasa, kesenian, dan permainan. Beliau juga menyatakan bahwa budaya mempengaruhi proses belajar. Anak-anak belajar melalui interaksi dan kerjasama dengan orang lain dan lingkungannya. Faktor yang kedua adalah bahasa atau language. Vygotsky mengemukakan bahwa bahasa berperan penting dalam proses perkembangan kognitif anak. Menurutnya pula, ada hubungan yang jelas antara perkembangan bahasa dan perkembangan kognitif. Beliau menyatakan bahwa ada 3 tahap perkembangan bahasa, yaitu yang pertama adalah tahap social speech, yang berlangsung sampai anak berusia 3 tahun. Nah, pada tahap ini, bicara biasanya dilakukan untuk mengontrol tingkah laku dan untuk mengekspresikan pemikiran sederhana seperti emosi. Tahap yang kedua adalah egocentric speech, yang berlangsung ketika anak berusia 3-7 tahun. Nah, pada tahap ini, anak-anak lebih sering berbicara dengan dirinya sendiri. Mereka membicarakan apa yang mereka lakukan dan mengapa mereka melakukannya. Dan tahap yang ketiga adalah inner speech. Nah, tahap ini berlangsung ketika anak berusia di atas 7 tahun sampai mereka dewasa. Inner speech atau pembicaraan batin merupakan proses hubungan antara pikiran dan bahasa. Pada tahap ini, setiap individu telah sampai pada tipe fungsi mental yang lebih tinggi. Nah, faktor yang ketiga adalah zona perkembangan proksimal atau zone of proximal development atau yang sering disingkat dengan ZPD. Menurut Vygotsky, perkembangan seseorang dapat dibedakan ke dalam 2 tingkat, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas dan memecahkan berbagai masalah secara mandiri. Kemampuan ini juga disebut dengan kemampuan intramental. Sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas dan memecahkan masalah ketika dibimbing oleh orang dewasa atau ketika berkolaborasi dengan teman sebaya yang lebih mampu atau kompeten. Kemampuan ini juga disebut dengan kemampuan intermental. Nah, jarak antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial inilah yang disebut dengan zona perkembangan proksimal atau zone of proximal development atau yang lebih sering disingkat dengan ZPD.
itulah tadi penjelasan mengenai Lev Semenovich Vygotsky. Sampai saat ini, karya-karya beliau sangat berpengaruh di dunia pendidikan, khususnya teori beliau mengenai perkembangan kognitif anak. Nah, semoga video aku hari ini bisa bermanfaat dan memberikan informasi baru untuk teman-teman. Terima kasih sudah menonton video aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!